Learning Partners. Kita pernah mendiskusikan bahwa gelombang revolusi industri 4.0 sudah tidak bisa dibendung. Saat ini banyak sekali organisasi, perusahaan, bahkan sektor pemerintahan ikut berlomba-lomba menggelindingkan gerakan transformasi digital. Dan transformasi industri 4.0 yang di-trigger oleh telepon pintar dan koneksi internet tentu saja saat ini didorong lagi oleh lahirnya generasi-generasi yang kita sebut sebagai digital native. Millennials, Gen Z, Gen Alpha ikut mengamplifikasi terjadinya gelombang industri 4.0 ini. Persoalannya adalah hampir di semua organisasi, beberapa generasi yang berbeda masih ada dalam suatu ekosistem. Dan bahkan para pengambil keputusan pada umumnya justru generasi-generasi yang kita sebut sebagai digital imigran tadi, bukan yang native. Jadi bukan penduduk aslinya digital. Tentu cara melihat sesuatu berbeda dengan generasi di bawahnya. Cara menyikapi sesuatu, paradigma terhadap persoalan tentu juga berbeda. Nah, seringkali gerakan transformasi digital ini terhambat karena paradigma yang berbeda. Di banyak organisasi muncul excuses, muncul gerakan yang menyatakan bahwa transformasi digital ini perlu ditunda, perlu diperlambat karena alasan yang muncul seringkali adalah karyawan belum siap menghadapinya. Dengan berbagai alasan, banyak organisasi kemudian terhambat dan bahkan terlambat melakukan transformasi digital. Ini dikarenakan sebagian karyawan yang dianggap belum bisa mengadopsi teknologi, tidak bisa belajar dengan cepat, dan ini kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan karena pengambil keputusannya juga bukanlah digital native. Beberapa waktu yang lalu, saya dalam satu sesi mentoring dengan mentee saya, kemudian dia bercerita bahwa sekelompok temannya saat ini sedang membantu transformasi digital di sektor pedesaan. Dan setelah saya explore, saya sungguh tertarik melihat bagaimana cara mereka mengedukasi masyarakat desa, kepala desa dan perangkatnya, bahkan dari remote, tidak pernah ketemu secara fisik, tapi mereka mampu menggelindingkan gerakan transformasi, melakukan edukasi, dan bahkan merubah cara-cara bekerja masyarakat desa melalui sebuah aplikasi yang mereka sebut DigiDes. Saya sudah melanglang buana, namun saya ingin mengabdi di desa. Disitulah awal mula DigiDes. Desaku. Pelayanan publik yang nyaman dan mudah adalah hak setiap warga, tak terkecuali di desa. Namun, keterbatasan teknologi dan tenaga sering menjadi kendalanya. Karena itulah, kami hadir dengan transformasi digital. Smart System untuk meningkatkan kualitas data dan hasil kerja perangkat desa. Kecepatan pelayanan yang membuat administrasi dan pembuatan surat kurang dari 5 menit saja, serta jangkauan informasi tanpa batas dengan website dan aplikasi untuk warga. DigiDes, transformasi digital desa. Learning Partners, beruntung sekali hari ini kita kedatangan 2 tamu dari DigiDes, founders mereka, Mas Kasman dan Mas Sidik. Selamat datang, Kasman, Sidik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jauh-jauh ke Cinere nih. Aman Jauh Pak, betul, Pak. Aman ya, dari Makassar ya. Dari Makassar. Baik, ini yang menarik Learning Partners adalah mereka ini 2 anak muda yang justru setelah menyelesaikan kuliahnya, bahkan sebelum menyelesaikan kuliahnya,
mereka ke desa asalnya, kemudian mencari tahu apa persoalan yang ada di desa, dan kemudian mereka mencoba memecahkan persoalan itu. Dan sekarang kita ajak ke Jakarta, bertemu, berdiskusi dalam konteks bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka mengajarkan orang lain belajar untuk bertransformasi secara digital. Kasman, Sidik, ini mulai pertama kali ada gagasan membangun platform yang kalian sebut Digides itu, pertama kali siapa nih yang punya ide? Bareng-bareng sebenarnya, Pak. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Ini kuliahnya bareng ya? Oh, Enggak bareng. beda. Kuliahnya beda tapi idenya bareng-bareng. Luar biasa. Di Kasman di mana kuliahnya? di UIN, Pak. UIN. Jurusan Iya. apa? Informatika. Ya, jurusan informatika. Kebetulan Sidik gimana? Di Unhas, Di Unhas. di informatika juga. Informatika juga. Kampusnya berapa, jaraknya berapa? jauh. Jauh ya. Satu di Makassar, satu di Goa. Terus kalian ketemunya di mana? Dalam konteks apa? Kebetulan kita pernah ngajar UMKM di daerah Kota Makassar. Jumlahnya berapa? Sampai 7.000-an sih. 7.000-an UMKM sama-sama. Sampai akhirnya kita dapat satu poin, oh kita harus kembali pulang ke desa gitu. Jadi kalian ketemunya pas ngajar gitu. Terus hubungannya dibangun bagaimana ceritanya? Kok saya Kita pernah numpang ngantor bareng juga sih waktu Banyak, semasa kuliah. Jadi kuliah tuh dulu di tahun 2016 atau 15 itu kayak kita sudah mulai ngedirin sebuah perusahaan Masing-masing. ya rintisan masing-masing. Numpang waktu itu yang apa ya untuk bisa dapat akses internet, jadi numpang dan kadang tidur di situ ya Mas Sidik. Oke. Dan akhirnya makanya chemistry-nya dapat Muncul, terus kerja proyek bareng-bareng, Oke. ngajar semua kalangan tentang transformasi digital, dan akhirnya sama-sama deh kita kembali ke desa, ayo sama-sama terjun ke lapangan langsung, dan alhamdulillah jadi sampai sekarang gitu. Oke. Ke desa mana pertama kali pergi? Desanya itu Kabupaten Baru, Desa Pau-Pau, Pak, namanya. Pau-Pau, Kabupaten Baru. Sulawesi Selatan. Itu desanya siapa? Desanya CTO kami. Iya. Oh, Sitio. CTO kami. Jadi CTO kami adalah mungkin perintis juga ya. Jadi desanya pertama kali dibangun di sana karena memang kita pengen bangun solusi yang real gitu. Solusi yang real, kita ke desa bangun di sana, dan tanpa mungkin agak sulit pertama kali ketika kita ingin translate bahasa dari kebutuhan itu terus dibawa ke software development. Wah, agak jauh. Itulah kenapa dari tim kami itu tinggal di sana dan bangun. Oke, saya refresh ya. Jadi kalian ketemu dalam sebuah forum ngajar-ngajar UMKM, masing-masing punya rintisan, kemudian sepakat, yuk kita ke desa bangun desa. Lalu CTO-nya, Chief Technology Officer-nya, kemudian kalian berangkat ke desanya beliau. Ya, Siapa namanya? Taufik. Oh, Taufik. Oke. Kemudian nginep di desa. Nginap di desa. Tinggal. Tinggal di desa. Berapa lama itu? 6 bulan kurang lebih ya. Ya betul, 6 bulan. 6 bulan kurang lebih. Jadi ngoding tuh ngoding live sama Pak Desa, malah sambil ngoding Pak Desanya di belakang. Oke. Jadi kepala desanya dilibatkan langsung untuk menentukan merumuskan solusi untuk desanya. Kepala desa, staf desa, bahkan dengan pimpinan-pimpinan di daerah-daerah tersebut. Jadi ini sih keresahan dua arah sih Pak. Ada keresahan dari Pak Desa yang menganggap bahwa kok tata kelola pemerintahan kita masih seperti ini. Sementara mereka ketika mungkin ke kota atau ke kabupaten di ibu kota provinsi selalu dilatih dan diperlihatkan bahwa teknologi itu bergerak seperti ini. Tapi di sisi lain ketika dia kembali ke desa, dia menemui bahwa keadaan desanya itu ternyata jauh dari implementasi teknologi. Dan kita juga yang kami sendiri dan CTO memang dari desa Pak. Jadi kami sih menyebutnya Digides ini ada jalan pulang kami akhirnya. Jadi kayak ambil pilihan itu karena kayaknya ini langkah tepat kita untuk saatnya kembali membangun negeri tapi dari desa. Oke, 6 bulan tinggal di desa, dibantu kepala desa dan perangkatnya, kalian merumuskan aplikasi untuk desa itu. Betul. Kemudian setelah desa itu dilayani dengan aplikasi digital, apa yang berubah? Pertama pasti bagaimana pelayanan kepada masyarakatnya. Oke. Yang awalnya mungkin kesulitan untuk memproses sebuah dokumen yang butuh mungkin sekitar 1 hari sampai 2 hari, dengan platform kami kita simplify menjadi di bawah 5 menit. Itu dokumen apa yang di provide? Seperti biasanya itu butuh belangko kependudukan, atau surat keterangan umum, atau
bahkan seperti surat keterangan yang mungkin agak sulit dibuat seperti kebutuhan pengantar ternak dan sebagainya. Oke, itu diselesaikan dalam aplikasi. Ya, betul. Lalu kepala desa senang nggak? Oh, seneng Seneng banget. banget. Seneng banget. Seperti mungkin di awal tadi disampaikan bahwa transformasi ini memang tidak semua orang mampu menerima, Pak. Cara lama ini apakah bisa tergantikan dengan cara baru ini? Bahkan si Pak Desa ini sendiri mendapat tantangan di lingkungannya. Oke, kepala desanya umur berapa? Tua Pak, itu udah 50 mungkin Pak. Udah 50. Hampir 50 kalau nggak salah. Waktu pertama kali kami ke sana masih pakai handphone center gitu. Iya, Handphone center. Jadi tapi gagasannya sudah itu ini, udah kita pengen digital gitu. Hebat juga ya kepala desa ya, punya visi untuk bertransformasi secara. Dan itu kita temui di banyak kepala desa di seluruh Indonesia. Oke. Setelah dari kabupaten baru, kalian merasa wah ini sukses nih ya, kepala desa senang, masyarakat senang, bisa dengan mudah mengurus kebutuhan mereka. Terus kemana? Pindah ke provinsi lain Pak. Kembali ke kampung halaman saya. Kampung ini. Oh, sekarang ke Kasman. Tadi kampungnya Taufik, sekarang pindah ke kampungnya Iya, Kasman. Pak, iya. Kemudian Kan nggak mungkin masa ngurusin desa orang lain sementara desa sendiri tertinggal Oke. Pak di sisi itu. itu kamu tinggal juga di situ. Nggak sampai tinggal Pak, kan produknya udah jadi. Oh, oke. Kalau dari segi produksi, tapi yang pengen saya sampaikan bahwa sekarang tuh desa harus bertransformasi, harus kesenjangan yang selama ini menjadi keresahan kita bersama terkait penerapan teknologi ini harus bisa terjawab dengan ini, minimal mungkin di kantor desa Pak. Karena tuh kalau Pak Desa kan diskusikan bareng, kalau saya melihat dan merasakan langsung Pak. Dulu tuh kalau minta surat keterangan umum lah ya untuk kami yang sekolah itu dikasih belangko kosong Pak. Belangko kosong tuh format surat kosong maksudnya. Oh, oke. Terus diisi manual, di store dan ditunggu si Pak Desanya nanda tanganin. Bisa berapa lama tuh? Kalau ada, Hari-hari, Pak. apalagi kalau di daerah Pak ya. Apalagi kalau latar belakang keluarga kami kan bukan yang berpendidikan Pak. Maksudnya tuh kayak masih ada daerah di Indonesia ini ada ya mungkin yang nggak bisa nulis. Oke, di desanya Kasman kepala desanya umur berapa? 40-an Pak. 40-an Udah juga 50 ya, 40-an juga ya. Dan kemudian berapa lama waktu itu? Kan aplikasinya udah jadi, implementasinya berapa lama? Langsung pasang aja sih. Langsung pasang aja ya. Tapi pesannya adalah mindset dulu. Oke. Jadi di setiap tempat yang kami datangin memang kita selalu menyampaikan mindset dulu. Oke. Bahwa digitalisasi itu seperti ini. Oke. Nggak Itu langsung. penduduk desa rata-rata berapa orang? Mulai dari yang 300 orang Pak sampai 14. Ya, di desanya Kasman Kalau berapa? kami 300 orang. 300. Di tempatnya Taufik tadi? Mungkin sekitar 5.000. 5.000. penduduk. Oke, Jadi dari mungkin desanya Taufik yang 5.000 ke desanya Kasman 300 tinggal pasang, tapi mindsetnya tetap di refresh ya. Habis itu kemana kalian? Oh sudah. Udah Melalang buana sudah Pak. kita coba mengakselerasi produk kita. Jadi kita coba di desa-desa tanpa kita harus ketemu gitu. Kita sadar bahwa produk kita ini di beberapa tempat nih, di desanya Kasman, di desanya Taufik, dan beberapa desa di sekitar desa-desanya yang kita telah implementasikan, ternyata it works gitu, bekerja dengan baik gitu. Oke. Nah, kita coba lakukan percepatan dengan kita beritahukan ke desa-desa lain tanpa kita ketemu gitu. Oke. Tanpa kita ketemu. Sebentar, kita nanti ngobrol itu tanpa ketemu Oke. ya. Learning partners, ini menarik sekali ya. Mereka punya keresahan kembali ke desa, kemudian pengalaman mereka dulu kesulitan mengurus surat-surat dan lain-lain, mereka coba pecahkan. Tinggal di desa 6 bulan dibantu oleh kepala desa dan kemudian ketemu produk. Tetapi ternyata persoalannya bukan masalah produk atau aplikasinya. Ya, Kasman tadi menyatakan mindsetnya terlebih dahulu harus di-align dulu sehingga proses penerimaannya menjadi lebih cepat. Dan sekarang sudah berapa desa? 700 Pak kurang lebih. 700 desa di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dan tadi dikatakan Sidik sebagian besar bahkan nggak ketemu sekarang. Betul. Benar Pak. Jadi gimana caranya kepala desa nggak ketemu kalian, kemudian mengaplikasikan, mengimplementasikan aplikasi yang kalian bangun? Gimana caranya? Ini dibantu sama pandemi juga ya. Oke, ada Iya, Pak. dibantu oleh pandemi. Satu. Blessing in disguise lah. Jadi di 2020 itu memang mungkin perusahaan kami baru start jadi sebuah entity perusahaan. Situlah kita benar-benar kita taruh semua resource di sini dan kita coba tadi eksperimen. Jika hal ini bisa dilakukan di beberapa desa sekitar desa yang sudah kita implementasikan, kita bisa percaya dari Digides bahwa solusi ini benar-benar dibutuhkan di desa-desa di seluruh Indonesia. Oke. Kita coba hal ini
kita juga kaget Pak sebenarnya. Kaget, sangat kaget. 2020 baru mulai. 2020 mulai ketertarikan desa untuk memakai produk kita itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Bahkan yang apply mungkin ada bahkan lebih dari 700 sih Pak sebenarnya yang apply, mungkin menyentuh angka 7.000 desa sih sebenarnya. Yang pengen pakai Digides. Yang pengen pakai Digides. Cuman kita harus kurasi. Oh, apa yang dikurasi? Kesiapan infrastrukturnya, mindset sebagainya. si SDM desanya, kayak gitu-gitu Pak. Okay. Karena nggak mungkin kami yang kecil ini mungkin mampu ini menyelesaikan semua atau mengeksekusi semua numbers itu. Oke, sebentar kita learning partner. Saya mesti highlight beberapa hal yang menurut saya pembelajarannya menarik. Satu, tadi Sidik menyatakan blessing Pak, dibantu oleh pandemi. Jadi ternyata pandemi ini di samping dia membawa suatu ancaman, dia juga membawa peluang ya, seperti yang sering kali didiskusikan. Di balik semua ancaman itu ada peluang. Dan yang menarik adalah dari 2020 sampai 2023 ini baru Januari ya, sudah lebih dari 700 desa dan sebagian besar tanpa bertemu secara fisik. Artinya kawan-kawan di desa pun sebetulnya punya potensi untuk melakukan transformasi sepanjang mereka menemukan partner yang tepat, sepanjang mereka menemukan solusi yang betul-betul bermanfaat buat mereka. Dan dari 7.000 yang sebetulnya berpotensi, 700 sudah dieksekusi karena butuh ada penyiapan infrastruktur dan khususnya penyelarasan mindset terlebih dahulu, gitu ya Dik ya. Anggap satu desa nih yang jauh dari mana-mana, itu dari mana mereka tahu ada Digides sekarang? Dari smartphone mereka sih Pak. Ya karena yang beberapa juga yang nanya ke kami itu lihatnya kadang dari YouTube, dari sosial media. Jadi betul ya bahwa penetrasi smartphone kita ini betul-betul sudah sampai ke desa ya. Udah aman banget sih Pak. Sudah aman banget. Jadi Iya, kita betul-betul nggak boleh terlalu khawatir bahwa di desa itu tertinggal ya. Benar Pak. Jadi mereka lewat smartphone, mungkin dari sosial media, dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, kemudian kontak Digides. Iya benar Pak. Karena kami yakin banget sih Pak, si kepala desa atau pemuda-pemuda yang ada di desa ini kan ada banyak pasti Pak, institusi yang bergerak pengen movement di desa. Mereka pasti merasakan ada kesenjangan ini dan mereka akan selalu mencari tahu sih sebenarnya. Cuman belum ketemu aja siapa dan apa. Karena di desa kan banyak banget Pak yang kita lihat kekurangan aja, tapi yang pengen membantu juga banyak. Jadi kalau mereka kontak, kemudian next prosesnya apa? Proses apa yang bisa kalian lakukan sehingga kemudian proses mind setting tadi itu bisa terjadi? Gimana prosesnya? Banyak beberapa. Jadi kita ada step sebelum aktivasi gitu. Jadi kita learning video call dan sebagainya itu kita terus berikan beberapa modul-modul. Terus akhirnya dari situ kita lihat bahwa desa ini siap untuk digitalisasi bersama Digides dan kita go bareng. Jadi learningnya pun via video call. Itu hal yang mungkin tim kita juga tidak percaya kalau bisa kejadian gitu. Iya. Ini menarik sekali karena banyak sekali kawan-kawan saya ya, CEO maupun Chief Human Capital itu yang merasa sulit sekali nih mentransformasi, apalagi perusahaannya besar, karyawannya ribuan ada di pelosok gitu. Padahal karyawannya pasti punya smartphone, ya kantornya pasti punya jaringan internet. Nah ini kalian dengan video call, dengan modul-modul learning, desa bisa mengadopsi itu. Jadi kita memang memberikan pendekatan Pak, kan di awal-awal kan kita melakukan penetrasi emang langsung ke desa. Kita tahu seperti apa culture di desa tersebut. Kami selalu menyampaikan juga bahwa Digides ini kan sebenarnya alat aja. Seperti cangkul ya, merek cangkul kan banyak sebenarnya diproduksi di banyak tempat juga. Tapi harus kembali ke orang yang mau pakai sebenarnya. Itu yang kami selalu trigger ke teman-teman yang ada di desa Pak. Dan mungkin sedikit apresiasi kepada tim kami, mungkin karena ruh yang kita bawa di aplikasi ini, Digides ini, yang memang saya rasakan sendiri sebagai founder bahwa memang kita bangunnya mungkin 1000 km dari ibu kota. Saya sendiri merasakan gap yang terjadi di daerah. Jadi ketika kita bikin produk ini, itu betul-betul karena kita pengen bantu keluarga kami yang memang ada di desa gitu. Jadi ini dari desa untuk desa gitu. Ceritanya gitu ya. Jadi kayak kita curahkan hati kami di sini gitu. Luar biasa kayak learning partners. Tadi Kasman sempat menyinggung, saya coba highlight ya, teknologi ini kan cuman
alat aja, ini kayak pacul aja ya. Banyak yang punya pacul gitu. Persoalannya adalah keinginan mau menggunakan paculnya atau tidak ya. Kemudian keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru atau tidak, dan penting adanya support ya. Dan support inilah yang diberikan oleh DigiDesk kepada kawan-kawan di desa ya. Sekarang timnya berapa banyak? Malu Pak. Baru 15-an. Jangan malu, justru nih saya ingin tunjukkan bahwa ya dengan 15 orang kalian handle lebih dari 700 desa dan sebetulnya di pipeline masih jauh lebih banyak dari itu ya. Dan ini suatu bukti bahwa size doesn't matter ya dalam memberikan impact kepada society. Apa sudah perkembangan dari awal nih ya, dari kampungnya Taufik itu kan pasti fitur-fiturnya masih sangat awal waktu itu ya. Sekarang the latest apa yang sudah bisa di-provide oleh DigiDesk, oleh platform? Kalau sekarang itu mungkin ada beberapa fitur yang awalnya cuma pelayanan publik. Jadi kita sekarang udah bisa membangun ekonomi di remote area di seluruh Indonesia. Ada informasi terkait apa di situ? Usaha sekitar saja Pak. Usaha sekitar. Tapi bagaimana kita kalau kita sih pengennya kan DigiDesk ini digunakan oleh kantor desa. Jadi kantor desa hadir sebagai digital platform kepada warganya gitu. Local commerce yang dibangun dan diberdayakan oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin contohnya seperti usaha-usaha transportasi lah, ojek dan sebagainya di desa tersebut. Desa ya. Pengantar padi atau sekedar berarti potensi ekonomi ada di sana. Ada Pak. Pak. Berapa sawah, pohon apa semua informasinya kalian punya. Betul. Jadi masyarakat desa bisa saling berkomunikasi, yang punya kelebihan sumber daya bisa share kepada yang kekurangan sumber daya. Kalau butuh tenaga, di situ juga disediakan e-commerce untuk local commerce untuk itu. Benar Pak. Yang goalsnya itu dikelola oleh warga sekitar di situ. Yang kemudian dananya pasti dikelola dan dibangun untuk pembangunan daerah tersebut. Sidik Kasman, yang paling sulit itu pada waktu membangun mindset itu apa yang paling kalian rasakan? Ini kalau ketemu case yang kayak gini, ini berat gitu. Ya, itu apa yang dari pengalaman? Pernah seketika sih Pak. Waduh, ini berat sih. Jadi maaf Pak, aduh. Jadi pernah di suatu waktu perjalanan awal di desa itu kami ditemui sama orang yang sebenarnya buat kami adalah tugas mereka sih sebenarnya, menyampaikan ke kami bahwa teknologi di desa itu nggak akan bisa karena SDM nggak sanggup Pak. Maksudnya SDM nggak mampu. Itu kayak waduh, sulit, tapi menjadikan saya berjanji sama diri saya dan teman-teman bahwa saya tidak akan pernah berhenti lagi untuk, karena siapa lagi kalau bukan saya Pak. Waduh, saya jadi minta maaf, Pak. Memang mungkin yang paling sulit mungkin persepsi dari yang pengen ngerjain. Jadi ketika kita di lapangan, sebenarnya lapangan menerima dengan baik saja gitu. Tapi mungkin persepsi kita bahwa ada wall, ada dinding yang membatasi antara saya dan mungkin pada penerima manfaat sebagainya, itu mungkin yang menjadi batasan yang paling besar ya. Batasan paling besar dalam pelaksanaan digitalisasi ini. Tapi mungkin dalam praktek-praktek lapangannya juga mungkin adalah tentang bagaimana kita pihak ketiga. Jadi kita adalah mungkin inisiatif-inisiatif dari daerah untuk bisa melebur bersama dengan program-program yang sudah ada gitu. Jadi itu mungkin tantangan-tantangan dari DigiDesk yang kita coba ramu untuk bisa goalsnya sih satu Pak, impact untuk desa gitu, untuk impact masyarakat yang memang berhak untuk menerima manfaat dari pembangunan di Indonesia ini. Memang sih tadi di awal mungkin sudah di-mention juga Pak bahwa memang banyak orang yang menganggap bahwa ini sulit sebenarnya dilakukan. Tapi 74.000 desa itu bisa dikatakan sebagian besar Indonesia, 74.000 desa. Jadi kalau pengen bangun Indonesia 74.000 ini kita bangun. Dan kayak kalau kita dan orang yang punya tugas untuk melakukan itu menganggap bahwa implementasi teknologi tidak dapat dilakukan karena SDM nggak siap, terus
kita akan menunggu, tidak mau berlari-lari atau mengejar sih Pak. Dan itu yang membuat selalu emosional ketika ditanya apa kesulitan atau apa tantangannya. Kayak gitu sih. Baik, Kasman, Learning Partners. Ini dari nada suara, dari emosinya Kasman dalam menjawab pertanyaan saya bisa membaca sebuah passion yang luar biasa besar di anak-anak muda ini. Dan bahkan katanya hambatan yang paling sulit justru berasal dari orang yang harusnya punya tugas untuk melakukan itu. Ini suatu otokritik bagi kita ya. Bagaimana orang yang punya tugas untuk memajukan desa itu justru punya mindset ini nggak mungkin terjadi karena SDM-nya tidak siap dan seterusnya. Jadi justru dari situ Kasman merasa ini ada kebutuhan jelas di depan mata dan mereka punya calling, punya panggilan untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan saya bisa menyatakan anak-anak muda ini punya kompetensi untuk menjalankan apa yang mereka yakini sebagai sebuah calling itu. Dan disitulah ketemunya passion. Ada kesadaran, ada keinginan untuk membantu, ada kemampuannya, dan kemudian saya yakin kalau passion ini kita support bersama-sama, ini akan memberikan impact yang luar biasa bagi desa kita yang jumlahnya lebih dari 70.000 tadi ya. Kasman, kalau kita bicara learning ya, learning ini kan sebetulnya proses akuisisi pengetahuan baru, skills baru, perilaku baru agar orang melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda ya. Nah, dari segitu banyak desa itu kalian lihat ada nggak misalnya, oh kalau kepala desanya perempuan ini nggak jalan, kalau laki-laki jalan. Kalau kepala desanya masih muda bisa jalan, kalau senior nggak jalan. Kalau kepala desanya dekat pinggir laut jalan, kalau di gunung nggak jalan. Ada nggak itu? Atau enggak, sebenarnya di mana aja jalan, yang penting ada niatnya, ada keinginannya, kemudian ada keterbukaan dari pihak-pihak yang sebetulnya berkepentingan. Ada nggak pembedanya? Iya Pak, yang kami temui sih setelah bertemu beberapa ya, karena yang lain kita lakukan secara daring, itu nggak ada hambatan sama sekali sih kalau terkait usia. Dan justru kayak yang tua-tua ini usia nggak ada. Gender Pak. Nggak ada. Suku? Oh ini kalau di Sumatera nggak jalan, kalau di Makassar jalan. Nggak ada juga. Nggak ada Pak, nggak ada. Agama? Oh itu nggak ada. Nggak ada juga. Urusan itu. Jadi sebetulnya nggak ada pembeda yang membuat perbedaan terhadap transformasi digital ini bisa atau tidak bisa jalan. Iya, Pak. Nggak ada beda. Nggak ada Pak, nggak ada. Jadi betul-betul murni ada keinginan atau tidak yang kuat dari stakeholders dan kemudian kalian mencoba membantu. Pertanyaan saya, apa statement yang barangkali paling membuat kalian itu merasa, ya kalau orang bilang ini terbang lagi gitu ya, artinya ini membuat kalian merasa yes, kita melakukan sesuatu ini ternyata memang bermanfaat buat orang lain. Ada nggak statement-statement, testimoni-testimoni yang membuat kalian itu merasa aduh ini lebih dari sekedar gaji, ini lebih dari sekedar income dan lain-lain. Kira-kira apa yang kalian pernah dengar dari kepala desa atau dari warga desa? Ya banyak sekali sebenarnya yang kita banyak pelajari gitu. Bahkan kita selalu merasa kaget Pak. Selalu merasa kaget ketika produk kita dipakai dan mungkin dibikinin acara Pak. Dibikinin acara padahal kita nggak pernah ke sana Pak. Luar biasa. Karena jadi itu apresiasi yang luar biasa. Jadi bukan cuman bukan cuman disebut aja bahwa oh ini inovasi saya gitu sebagainya. Atau sekedar oke, ini saya pakai sebagai, bukan. Tapi dibikinin acara menjadi kebanggaan di daerah tersebut dan juga disebarluaskan. Jadi memang di desa ini mungkin arwahnya adalah memang milik desa. Itu yang ketika pengguna kami menggunakan, mereka tidak ada resistensi untuk oh ini produk dari mana gitu sebagainya, tapi memang ini produk dari desa dan untuk masyarakat itu. Kasman, apa kalimat yang paling membuat Anda emosional dan merasa yes, this is something yang worth to do?
belakangan ini akhirnya saya menemukan kutipan dari Bung Hatta atau Bapak Bangsa kita, wakil presiden pertama ya. Yang saya pakai Pak, beliau memang sudah ternyata menyampaikan dari dulu bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Dan kami menganggap ini hal kecil yang kami lakukan, ini sebenarnya hal-hal kecil aja sih sebenarnya, tapi kami berharap teman-teman di luar sana, entah dari kalangan apa saja, yuk kita nyalakan lilin-lilin itu. Luar biasa Learning Partners. Kasman mengutip statement dari Bung Hatta, Bapak Proklamator kita. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin kecil yang dihidupkan di desa. Saya kira ini relevan dengan strategi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, membangun dari desa ya. Kemudian terbukti bahwa beberapa tahun belakangan ini investasi yang di luar Jawa sudah lebih besar daripada investasi di Jawa. Nah, ini barangkali awal dari kebangkitan kita untuk menjadi negara yang maju, yang betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat sampai ke desa. Sidik, kalau ada hal-hal yang Anda mau sampaikan 2 atau 3 saja kepada anak muda di luar sana, itu apa, Dik? Aduh, jadi mungkin saya nggak lebih baik daripada anak muda lain, tapi mungkin seandainya saya pengen pesan dan sebagai bahwa fokus on your strength pertama. Oke. Jadi mungkin dari saya sendiri jauh dari yang namanya pengembangan teknologi digital yaitu Jakarta atau daerah lain gitu. Saya hidup di Makassar, 80% keluarga saya adalah warga desa. Kalau seandainya kami hanya fokus bahwa apa kekurangan kami, kita akan tetap jalan di tempat. Tapi ketika kita bersama-sama, saya punya teman yang bisa melakukan apa, saya juga bisa melakukan apa. Let's bikin suatu hal yang kita tidak pernah bayangkan, itu kayak itu. Jadi fokus on your strength atau kekuatan kita gitu. Terima kasih, Dik. Jadi pesan dari Sidik buat Learning Partner, fokus on your strength ya. Ya, itu akan membuat our weaknesses irrelevant ya, Dik ya. Kasman, kalau ada pesan yang mau disampaikan kepada warga desa apa? Ini Pak, paling kalau dari saya sih nggak apa-apa berjalan jauh, silahkan. Kita semua dengan hari ini menghadir, apalagi tantangan hari ini kita harus punya growth mindset yang lebih kan. Silahkan teman-teman berjalan jauh, tapi pastikan bahwa teman-teman akan kembali lagi, karena itu yang menjadi kekhawatiran saya sendiri sih Pak. Mungkin banyak dari teman-teman kita yang keluar dari sangat desa, jauh, yang terus entah kemana aja Pak. Tapi kadang ketemu kondisi mungkin yang ya sudah baginya cukup, dan saya khawatir aja sih Pak, jangan sampai lupa pulang kayak gitu. Oke. Negara bangsa ini, apalagi desa Pak, wah itu banyak banget ini Pak desa yang bekerja itu Pak. Kadang ada orang menganggap bahwa desa itu nggak berkantor apa segala macam, nggak ada orang. Padahal di desa itu Pak desanya aparatnya itu berkantor 24 jam per 7. Oke. Ketika malam hari ada orang pengen ke rumah sakit, pengen mintain, harus dirujuk Pak desa pinjamin mobil, harus kasih uang bensin juga. Terus besok pagi harus ngantar pengantin, mereka harus sedih di sewaktu yang bersamaan dan senang. Nah, itu mungkin sih kalau dari saya. Learning Partners dari Kasman, anak-anak desa silahkan merantau, silahkan belajar, tapi jangan lupa kembali ke desa. Kembali tidak mesti secara fisik, tetapi hadirkan sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah ke desa. Kira-kira gitu Pak. Dik, buat masyarakat Dik, apa yang kira-kira Sidik pengen sampaikan? Masyarakat apa ya Pak? Jadi mungkin kita sama-sama lah bangun apa yang mungkin menjadi kekurangan di bangsa kita, terus jangan ada lagi mungkin ada sekat-sekat. Mungkin itu hal yang dirasakan di Gides. Walaupun di Gides ini kita bangun dari luar pulau mayoritas dan Sulawesi, tapi kita selalu merasa ke Kalimantan, kita paling jauh di Kalimantan Utara, di daerah Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Tengah serta Jawa Timur, itu kita merasa selalu pulang ke rumah. Jadi kita selalu merasa dianggap sebagai anak daerah tersebut gitu. Nah, itu yang ternyata sudah ada di desa-desa Indonesia. Nah, mungkin jangan ada lagi
sekat-sekat yang mengatasi inovasi untuk bertumbuh. Baik, saya coba refresh Learning Partners. Sidik menyampaikan sudah berhenti menyekat-nyekat masyarakat ini karena orang desa ternyata nggak tersekat-sekat ya. Sidik dari Sulawesi bisa membantu saudara-saudara kita di Sumatera, tadi di Bengkulu, di Kalimantan, dan mereka nggak punya persoalan dengan itu ya. Nggak pernah dilihat, kamu kan produknya Sulawesi ya, nggak usah ke Sumatera deh gitu, nggak pernah dibegituin ya. Ini kita mesti belajar dari masyarakat desa, tidak pernah menyekat-nyekat dirinya, dan pesan dari Sidik kepada masyarakat, berhentilah karena potensi anak bangsa ini terlalu sayang kalau disia-siakan. Terakhir Kasman, ada himbauan buat tadi orang yang harusnya bertanggung jawab ya. Ini mungkin kalau bahasanya Kasman terkait dengan pemerintah, apa himbauan atau aspirasinya Kasman terhadap pemerintah? Waduh. Kalau kami sih Pak, pesan dari kami sih sebenarnya membuka aja, maksudnya tuh membuka diri untuk inovasi dan apalah segala macam. Karena permasalahan juga yang terjadi hari ini, maksud saya mungkin yang ada di desa itu dengan sebegitu banyaknya yang kita lihat, mungkin permasalahan negeri ini tuh kalau masyarakat berharap diselesaikan semua pemerintah itu kalang kabut juga Pak. Maksudnya nggak bisa diatasi oleh mereka saja. Dan kami mungkin kalau dibilang kami swasta atau menunggu bahwa nanti pemerintah deh yang selesaiin, mungkin nggak akan kelar-kelar. Ya. Okay, maka dari itu ketika ada seperti kami atau teman-teman yang lain yang punya movement pengen bukan benerin sih, bukan mengambil tanggung jawab juga sebenarnya, tapi tepatnya lebih pengen berkontribusi Pak, lebih pengen berkontribusi. Kami sebenarnya pengen berkontribusi, tidak lebih dari itu. Terima kasih Kasman, luar biasa Learning Partners. Jadi ini adalah spirit positif di awal tahun yang saya ingin angkat dalam Weekend Learning Project kali ini, di mana anak-anak muda yang merasa berasal dari desa perlu membangun desanya, dan setelah selesai dengan desanya kemudian menularkan untuk membangun desa-desa lain di seluruh Indonesia. Harapannya sederhana, anak-anak muda di luar sana fokus on strength yang kalian miliki ya, kemudian lakukan sesuatu, dan percayalah kalau kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan passion yang baik, di mana ada kesadaran bahwa keahlian kalian tadi dibutuhkan dan kalian memang suka menjalankannya, maka impact atau dampak yang terjadi biasanya di luar dari yang kalian perkirakan. Sidik nggak pernah perkirakan ini akan digunakan di lebih dari 700 desa. Ya, Kasman apalagi tadinya niatnya cuma bantu kepala desanya Taufik begitu, dan sekarang bisa dinikmati oleh ratusan desa di seluruh Indonesia. Learning Partners, itulah sesi kita kali ini, agak berbeda dari sesi sebelumnya karena saya concern sekali pada saat sesi-sesi mentoring dengan senior eksekutif, seringkali selalu merasa bahwa transformasi digital ini masih sulit dilakukan karena SDM kita belum siap, karena infrastruktur kita belum ready, karena banyak karyawan kita yang sudah berumur ya, tidak lagi fasih menggunakan teknologi. Tapi hari ini mata kita dibukakan oleh Sidik dan Kasman dari Digides bahwa bahkan orang desa saja yang jauh dari kota, jauh dari hingar-bingar teknologi, ternyata mampu bertransformasi secara digital, mampu mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan teknologi secara baik jika diberikan kesempatannya, jika diberikan kepercayaannya dan dukungan yang baik. Saya kira itu. Sidik, Kasman, terima kasih. Sukses untuk Digides. Semoga ya tidak hanya 700, tidak hanya 1000, kita masih punya 74.000 desa di luar sana yang menunggu kontribusi dari kalian. Dan saya yakin para pihak juga mendengarkan ini. Sukses selalu, sehat-sehat. Timnya keren ya, dengan 15 nggak usah terlalu besar ya, tapi kolaborasinya dibangun. Saya kira begitu Learning Partner. Terima kasih, selamat belajar, salam Learning Partners.